Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para tuan guru, para asatidz yang mohon izin sehingga sebut namanya, melanjutkan kajian kita malam hari ini, bahwa dasar kita kumpul malam hari ini yaitu riwayat hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bainama julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Muhammad, zata yaumin ittalaat alaina rajulun, ketika kami berkumpul bersama Rasulullah suatu hari, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat tapak perjalanannya, dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Lalu duduk di hadapan Nabi dan merapatkan kedua lututnya dengan lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi, lalu berkata, ya Muhammad, sallu ala Muhammad, akhbirni anil Islam, an tashhada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadhana wa tuhijjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Islam. Yang pertama, an tashhada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadhana wa tuhijjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala, maka laki-laki itu menjawab, shadaqta, benar engkau wahai Rasulullah. Ya, jadi kajian kita tentang rukun Islam. Nah, kemarin udah beberapa bulan yang lalu kita kaji tentang waktu tiaz zakat. Ya, itu kan banyak ayat Quran, aqimus shalah wa atuz zakat, itu dua tuh nempel itu. Nah, kemarin juga kita udah bahas tentang kajian zakat. Kalau di handphone mah udah paham Ustadz Rahmat pembagiannya, ya kan, ada zakat fitrah, ada zakat mal, buka aja di Google, itu mah udah umum, bisa dilihat gitu. Di buku pelajaran juga zaman MTS, ya aliyah, SMK diajarin tuh gitu, Bang Sadir. Yang kita kaji ya dari segi syariat, thariqat, ya hakikat, hasilnya itu makrifat. Dari zakat apa sih maksudnya Allah apa? Nah, zakat ini kan terkaitnya harta bagi yang mampu. Lah kalau kagak punya duit Mas Eko, wajib zakat. Emang duitnya kagak? Ayo, wajib nggak? Lah kagak, emang duitnya kagak, kan gitu. Lah malah dia berhak menerima zakat gitu. Makanya zakat ini terkaitan Bang Satir dengan harta. Kenapa? Harta itu ya apa? Harta itu Bang Satir tersimpan. Kalau di kantong nih kelihatan nih duit. Kalau harta kesimpan Bang Rahmat. Makanya lelaki kalau bahasa
Guru saya nih kayak Jabir Rauf, Bang Sadir, kalau punya duit 10 juta, umpetin Bang Rahmat. Kenapa? Kalau kita kasih bini semuanya 10 juta, habis kagak? Habis. Kita tanya, Neng mana duit 10 juta? Habis Bang. Buat ini, buat itu, buat orang, buat ini, mau boros, bocah jajan, bayar listrik, mau masak, beli gas, wah habis kan? Udah nyari lagi sama lu. Lah, bagaimana sih? Nah, itu Bang Satir, artinya apa? Ketika kita punya duit, Bang Anam, ente punya istri, laki-laki akalnya panjang, rambutnya boleh pendek, akal kudu panjang, Kang Ranto. Jangan dikasih bojo semua, habis buras. Makanya kudu nyimpen, itu disebut harta. Nah, harta ini Mang Satir, kadang nih yang udah kebanyakan ditumpuk tuh jadinya pelit. Kenapa? Nih duit ada setannya. Orang duitnya banyak loh di komplek, ada berangkasnya, dikeluarin tuh duit, dipinta juga keluar berapa kali? Padahal miliaran, triliunan, keluar paling timbang 1 juta. Lah buat itu 1 juta kecil Bang Satir. Jangan tertipu, Pak Haji Anu ngasih 10 juta, lah di dalam berangkasnya masih miliaran, triliunan. Coba kalau Bang Rahmat keluar duit 1.500.000 dia transfer, gede. Tuh kadang-kadang kita terpesona, Haji Anu sampai 10 juta, Haji Anu 50 juta. Lah sesuai kemampuannya. Ya semut bawa air ya tebang kecil Bang Rahmat. Lah kalau gajah ya bawa air banyakan, kan gitu. Nah kembali kita, rezeki kita emang beda-beda Bang Satir. Ada yang orang kaya keluar duit 50.000, lah sama dia mah itu untet. Lah kita yang ngojek Kang Ranto emang panas-panasan mondar mandir 50.000 keluar. Dah itu udah ya ilah, bininya pulang ke rumah beli Indomie sama telur Bang Anam, boleh main oli kan gitu. Ya ini hati-hati kita. Makanya terkait duit ini kertas, tapi kertasnya beda, dan kertas ini Bang Satir ada setannya. Makanya kenapa saya diajarin sama Kero, pengajian kita nggak ngumpulin duit. Kebanyakan yang ngumpulin duit, keluarga besar kek, arisan RT kek, yang terkait sama duit pada ribut, berantem. Ujung-ujungnya awalnya mah bener bagus, biar kagak putus silaturahim kan gitu. Mulainya tuh Bang Satir kemari-mariin, mulai dah tuh uang kas kemana Mas Eko? Itu kayaknya dipakai loh Bang Rahmat, dia kan bendaharanya itu yang nyatet. Gua di belakang habis diomongin. Lah itu mana silaturahimnya? Katanya silaturahim hubungan kasih sayang. Kalau kasih sayang ya udah, dia mau ambil udah, dosa-dosa dia ngapain kita pikirin, kan gitu. Kan tujuan kita ngumpul sayang. Kalau emang sayang lah udah, emang dia ambil doyan gocap, dia butuh bagian, soalnya lu colong. Ntar lu makan rasain apa dia dengan dia nyolong dia kaya, dia nyolong dia berkah. Lah lihat aja yang serakah bagaimana. Lah iya apa dia kaya. Lihat di rumahnya, ente ngopi di rumahnya, utangnya banyak Bang Rahman. Betul. Saya lebih hormat sama ente dagang kue, lagi sakit kakinya, saya merhatiin status ente Bang Rahman. Ya itu kadang-kadang nih, makanya saya dipesan Bang Satir kalau kita sakit jangan majang status Bang Rahman. Kenapa? Karena nggak semua orang senang sama kita, ada yang benci. Kadang kalau yang seneng, iya kayak saya nih, ya udah Bang Rahmat kakinya sakit biar cepat sembuh ya Allah. Itu di hati saya ucap Bang Rahmat, walaupun ente nggak denger. Lah saya mah doa sama Allah. Tapi kalau yang gedek ngerinya begitu tuh, saya takut tuh begitu. Wah dia sakit nih, mampus lo. Habis Mas Eko, yang kita ngeri yang gedek ini. Jangan kita susah udah ngadu sama Allah Bang Anang. Kita sakit ngadu sama Allah, udah nggak usah sehatkan ya Rob, sehatkan. Wah sakit nih. Lah jangan, kita kebaca Bang Satir.
gitu ya. Maka terkait kajian kita, kalau udah bicaranya duit itu ada setannya. Sekali lagi, makanya Islam wajibin zakat 2,5% tuh keluarin dari penghasilan, dari hasil panen, atau yang buat diri kita tuh nanti bulan Ramadan itu zakat fitrah, itu mah pribadi masing-masing. Ya kembali pertanyaannya, bagi yang mampu, yang kagak gablek duit mah Bang Anang, lah emang dia makan juga susah. Lah iya, dia malah berhak nerima. Itu cuman kadang-kadang dari 8 golongan ini memang kagak semuanya dikasih. Paling cuma fakir miskin sama anak yatim. Padahal wal gorimin di situ orang yang kelilit utang boleh, wal mu'alaf orang yang baru masuk Islam boleh terima duit zakat. Karena kemana duit zakat? Ayo masjid kita bagaimana? Ente di masjid adem, tenang, damai, ingat sama Allah apa puyeng? Lalu tidur di musola ya di masjid kelamaan, mau dikunci, mau dimatiin lampunya. Ayo, itu rumah Allah apa rumah dia? Bang Sadin, kenapa kita kagak betah di masjid? Ayo, lah itu nih dalam kitab Duratun Nasihin ada satu hadis tuh, Syekh Utsman Al-Khabawi. Itu ada ketika Nabi datang ke masjid, Mang Satir, itu di pintu masjid ada iblis lagi ngintek. Kemudian ditanya sama Nabi, ngapain lu iblis ada di sini? Apa kata iblis? Gua mau godain yang lagi sembahyang no. Itu. Lah terus ngapa lu kagak godain? Gua takut sama yang lagi tidur. Iblis takut sama yang lagi tidur. Kenapa? Yang tidur ini orang alim, orang ngerti, orang paham, orang praktek. Kalau dia apa bangun, gue masuk, gue godain tuh orang yang lagi sholat, bahaya. Iya, teramsyong nih kerjaan gue, sia-sia gitu Bang Rahman. Nah itu makanya Nabi udah ngingetin, di masjid banyak itu iblisnya. Makanya kalau masjid hawanya ambyang, kagak inget Allah, makin gelisah kita di situ. Kenapa? Itu banyak setannya. Jadi ingetin makira begitu. Masjid setannya Bang Rahmat itu gelarnya kiai, haji, profesor, dokter. Kadang-kadang ada juga yang habib, yang setan ada. Lah ada yang nyesatin orang yang wah ilah minta duit, toto wah dia nikah lagi, boleh minta duit sama jamaah. Ada nggak? Ada model begitu. Lah lihat aja di berita dah. Ya mohon maaf, itu bukan bongkar aib, tapi itu kenyataan dengan era kita sekarang nih. Ya kan ada yang jelek, ada yang bagus, tapi kan kebanyakan jujur aja. Ya kita mah nggak usah mikirin wilayah orang dah, wilayah kita dewe kita baca. Kadang-kadang ente di masjid lapar nih, datang ke masjid dapat makanan. Mengatakan, ente nggak punya duit, datang ke masjid dapat duit. Ente kecapean Kang Ranto, tiduran di masjid, di hambalnya tuh karpetnya kan empuk tuh. Ente rebahan di situ sejam 2 jam, dikasih apa ditendang? Kira-kira. Lah jujur, ini masjid apa rumah Allah apa rumah siapa? Nah itu Bang Anang. Yang kedua lagi pertanyaannya, kadang kita dalam masjid Ustadz Rahmat, kita nggak berjamaah, kita cuma ngumpul. Apa mirip kayak apa? Mirip kayak angkot. Tadi sholat Jumat masuk ke angkot, turun, ya turun aja. Yang turun di Sumber Harta, yang turun di Camat Bang Satir, yang turun di Cikunir, kenal? Ada peduli, borobudur, kenal juga kagak, boro-boro peduli. Mas Eko. Nah itu artinya apa? Tibang kumpulan orang, lu tibang ngumpul doang. Kenal enggak, peduli apalagi, kenal juga kagak, sayang ya kagak dah.
Iya, kalau seandainya di samping kita tadi di masjid kita sholat Jumat ada yang bawa pisau, ente ditusuk mati, tahu? Agak orang kita tengok kanan kiri kita harus apa mengkati? Enggak kenal kok. Apa itu berjamaah? Enggak. Jamaah itu Bang Anang kenal. Saya tahu rumah ente, saya tahu istri ente, anak ente, tahu cerita ente. Itu jamaah kenal. Dari dunia kita kenal, ntar APH akhirat kita kenal. Itu Bang Rahman. Ntar saling nyari. Kayak ente alumni Alitisom dulu nih, zaman saya belum bisa baca doa, ente udah bisa baca doa. Ente imam sama almarhum siapa? Yanto Toing. Kemudian nih nggak putus sanad Qurannya nih, emang dari Abi sini, emang ngajinya kecil di sini, nggak putus. Ntar ketemu Abi, lah lu mat, lah uruk. Kenal, kenapa enggak putus? Abi juga kenal. Nah sekarang kita kenal kagak masih? Lah di dunia aja udah kagak kenal Bang Rahmat, Bang Satir. Di dunia aja udah kagak peduli sama ente. Gimana di sono? Ayo. Di dunia aja ente lewat nih, melengos. Apalagi di sono. Ya ilah lurung aja, Mang Satir nyebur, kepleset, syukurin. Boro-boro ditolongin. Nah itu kita kan ngerinya Bang Rahmat, ya Ustadz Rahmat, Kang Ranto, ngerinya kita nih di sana nanti di alam sana kita kecebur Bang Anang. Kita lagi jalan nih ke MM, ketangkep polisi, emang SIM kagak punya, helm kagak make, ketangkep. Toto ada Bang Imron, dia SIM punya, helm pakai, motornya lengkap, megang duit lagi 1 juta. Wah, ketemu sama dia, udah Pak tenang, damai aja Pak. Lah enak nggak kita punya saudara begitu? Ini mah kagak, ketemu kita ketangkep. Wah, syukur lu, pakai helm, dasar lu, belajar lu. Habis kita dikatain Bang Rahman, enak kagak begitu? Lah kata kita lah lu dia gelurung aja, nggak nolongin kita Bang Anang. Ayo, dia masuk surga lurus aja. Kita mah teriak, tolongin gua apa? Tolongin gua lah lurus aja. Ya di dunia aja Mang Satir udah begitu, apalagi di akhirat. Makanya ya kayak saya di sini pengajian ini, ya ini saya anggap yang kumpul malam hari ini ya saudara saya Bang Rahmat. Inilah kita berjamaah. Sampai kapan? Sampai ke sono, sampai ke akhirat. Kalau saya punya duit yang datang saya bagi duit Bang Anang, ya kembali semampu saya. Kayak ini nanti nih, ya mohon maaf istri saya udah bilang tangannya sakit, makanya Bang aku nggak mau masak. Saya telepon tadi, Awan kan ngomong katanya mau masak Kang Ranto. Ditanyain katanya nggak bisa. Ya udah pesen bakso aja, ntar kita makan bakso tuh Bang Satir. Emang enak ya, hujan-hujan kali ya. Emang doanya sama kali, Hasan kali doanya itu, jadi makan bakso. Iya emang rezeki dia gitu Bang Rahmat. Lah iya saya mah kagak minta, saya mah ya itu sebisa saya, semampu saya nahrawi. Ya saya pengen ngasih makan meskipun semampu saya sebulan sekali. Saya jujur aja nih Bang Satir, saya tadi tidur habis subuh. Tahu jam 11, kamu jam setengah 10, semua 10, 11 dah. 11 kurang tadi. Kamu saya lagi tidur dibangunin. Lah terus tadi sampai maghrib. Datang ya itu ngeluh kontrakan katanya Mas Eko udah 3 bulan diusir. Ya udah belum makan Kang Ranto, nggak punya rokok. Ya rokok kita diisepin Bang Satir ya kita kasih, enggak kita mah nggak marah, kita semampu kita tolong, kita beliin ntar malam ngaji nih kita makan bakso. Lah ada tadi mau sholat maghrib situ Bang Imran, ketemu gak tadi? Agak, berarti tadi habis maghrib, habis wiridan saya lihat di sejadah tadi. Lah bangun kali pulang tuh, gila-gilaan ngaji malah kadang kagak nongol. Atau saya gimana dari jam 11 Bang Satir nongol di situ, ngomong lagi puyeng. Lah iya itu Bang Anang kadang-kadang begitu. Makanya tadi saya jujur aja, istri saya ngingetin saya, Bang abang tamu begitu lah, kalau kecuali dia datang ngaji kali peduli sama kita.
dia jamaah kita, baru dah Bang temenin dari pagi gue sampai malam, ngapa-ngapa kita tolongin juga, emang jamaah kita ngapa-ngapa. Lah ini malah datang dari jam 11 apa tadi maghrib, iya kita terus mampir ketemu Bang Panji, dibeliin rokok Samsu, sama saya dibeliin tuh Sampurna Mil. Iya, pas pulang bini saya nanya, udah makan Bang? Belum. Beli nasi padang situ, depan itu Bang Rahmat. Iya, beli 2 Mas Eko. Saya sebungkus, nah itu dia sebungkus. Lah iya, makanan mah rokok diambil. Iya, bukannya kita perhitungan sekali lagi Bang Rahmat. Kadang-kadang ya itu apa yang begini, apa yang tanaman begini yang bakal tumbuh besar, apalagi berbuah. Ya ilah boro-boro berbuah, boro-boro besar. Romana ya itu diinjak tanaman kita Bang Rahmat, mati. Nah iya, numbuh kagak, gede kagak, berbuah kagak, lah mati tanaman enggak ada. Makanya ya saya nahrawi bakal mati. Makanya ke depan nih ya udah saya nyari saudara saya yang benar-benar tulus, yang kita berjamaah. Kan kata Nabi 2 orang Bang Satir, 2 orang laki-laki yang besok dapat pertolongan Allah ketika hari kiamat, ketika tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah. 2 orang laki-laki yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, dapat pertolongan Allah. Kita ketemu karena Allah, berpisah nanti ya karena Allah juga Mas Eko. Jadi bukan datang Bang Rahmat karena duit ente, karena makanan ente, datang dah ngomong Bang Rahmat sehat, ngomong dah. Ya itu udah kebaca kan temen kita, udah kita udah punya pengalaman Satir. Makanya ya cukup dah gitu, kita udah pengalaman, kita udah tua, udah dewasa. Bang Anang udah, iya makanya kan dalam Quran tuh Ashabul Kahfi, anjing yang najis mughalazo, punya rasa cinta, punya rasa peduli sama Ashabul Kahfi, tuh anjing masuk surga. Apalagi kita emang banyak dosa Bang Rahmat, emang yang kagak punya apa-apa, nggak punya ilmu. Lah udah, kita sama orang baik, sama orang soleh kita demen, kita cinta, jangan gedeg. Kadang-kadang kan gedeg, lah orang baik digedegin, lah kembali tak mental ke sampah. Yang rungsep gua peluk, tunggu aja. Lah iya, emang yang lu musuhin siapa? Makanya kita hati-hati benci sama orang. Kalau dia disayang sama Allah, lu yang hancur. Iya, kalau emang dia tukang maling mah dosa, emang tukang maksiat. Iya, kita doain lah rubuh. Nah, emang dosanya banyak. Sekarang orang yang disayang sama Allah, orang yang dicintai sama Allah, ente benci, ente gedeg. Ayo kayak Abu Lahab, tabat yada abi lahabim watab, celaka. Lihat aja. Itu makanya kita hati-hati, jaga hati kita, jaga diri kita Bang Anang. Enggak, jangan sampai benci gitu. Kita punya rasa cinta sama orang-orang yang jujur Bang Satir. Kadang-kadang jujur aja deh, kayak itu kan dagang mobil. Kadang-kadang yang gitu, yang jujur kadang-kadang kagak laku, yang bohong kadang-kadang yang wah Pak mobil bagus, giliran dibeli aja sebulan lah, kalau rusak ini rusak lah. Itu kadang-kadang yang bohong, yang lemes, yang ngomongnya tinggi, itu kadang-kadang yang dipercaya orang jujur aja. Lah iya, justru yang jujur lah itu. Makanya iya silakan lu bohong, lu ngomong tinggi-tinggi dapat duit 5 juta, coba aja tuh duit apa rasanya nanti, apa berkah. Lihat nanti tuh duit ada aja, tahu-tahu ada yang laporin polisi, mondar mandir kantor polisi, tangkap lu. Coba hati-hati, makanya jangan tergiur. Dia rumahnya tingkat, duitnya banyak Bang Rahmat, pakai mobil. Nah, ente pikirin, tanya kira-kira
Dari mana? Lah iya, dari mana? Kan pertanyaan harta begitu, dari mana? Terus kemana? Lah iya, toh kita punya duit 1.000 Bang Satir, itu besok ditanyain di yaumul hisab, dari mana duit lo? Terus lo kemanain? Bayangin kita kalau ketangkep, ayo, kayak yang korupsi itu pada ketangkep, diaudit tuh semua hasil duitnya. Kalau kita besok sama Allah kira-kira ketangkep, ayo, duit lu dari mana? Lu beli motor dari mana? Lu beli mobil dari mana? Lu makan duit lu dari mana? Ayo. Apa kita nggak ngeri? Banyak Bang Rahmat dosa kita. Makanya udah kita sebelum kita mati kita ngaku. Kalau kita nggak ngaku itu ntar bahaya. Allah udah gedek buat udah. Makanya udah Jakarta ini Bang Satir, apa banjir tuh kemarin di Sumatera, dibuktiin apa ada harganya tuh rumah yang tingkat Bang Rahmat? Enggak ada. Mobil Mas Eko ada harganya. Duit laku? Enggak, kagak laku udah. Makanya Alfamart dibegal kan. Lah orang udah lapar, kalau udah urusan perut mah udah ini cuma kertas Bang Satir, keuruk ke bawah banjir. Yang dagang kagak ada, yang buka toko nggak ada, orang rumahnya ketutup semua. Yang ada Alfamart tuh masih bersih, makanannya di plastik. Iya, orang lapar didobrak pintunya. Lah itu jaga nyawa. Kita juga jangan salahin juga kenapa itu orang akhirnya dobrak itu Alfamart. Kenapa? Lo orang lapar, anaknya teriak lapar Pak. Nah itu mau udah darurat, ya udah darurat mah jangan pakai jangan pakai marah, udah ikhlasin. Emang sama-sama lagi kena musibah kan begitu. Kadang-kadang ya itu gimana kok musibah jadi pada begal, daripada nyolong. Lah ente nggak ngerasain, coba rumah lu ke uruk, kira-kira ente bisa nahan lapar? Sekarang di rumah aja Bang Rahmat, kita punya anak, punya istri, anak kita teriak, bini kita teriak, trik kita pun punya Bang Satir. Kalau lagi pegang duit, perut kita lapar, kira-kira bagaimana? Kita udah mondar-mandir ke sono, emang belum nemu Bang Anang. Akhirnya apa? Ya udah, minjem dah. Nah iya, kalau emang anu ya begitu. Akhirnya makanya kalau orang-orang yang emang otaknya kriminal, ya dia akhirnya jalan keluarnya apa? Dia nyolong motor, dia nyolong kotak amal. Sebabnya apa sih? Ya lapar. Sebabnya apa sih? Dia pengen punya duit. Cuman kadang-kadang kesiannya nih, lah baru megang kotak amal, tuh duit belum dinikmatin, ketangkep. Dipukulin, dibakar Bang Rahmat. Lah itu makanya ya Allah, kesian. Padahal dia timbang baru maling ya itu sekali. Kalau yang brengsek mah itu kan yang ada di masjid, tuh duit amal diembat sama dia semua. Tiap Jumat, tiap Minggu dia kantongin. Dibeli motor, beli mobil, dia tertipu Bang Satir. Wah, dia hidupnya enak banget, dah urun, megang masjid, megang musola, kotak amal dia ngitung dewek. Sekarang ente duit ente yang ngitung dewek. Kadang-kadang kita aja nih kayak saya dapat amplop 1 juta, 2 juta. Kadang bini saya nanyain, Bang duit 1 juta, 2 juta kemana? Tahu nih lupa, gue bagi ono pusat Imron yang ngikut saya bagi. Lah tanya aja nih ngikut saya Bang Satir. Saya mengajak. Kenapa? Saya bisa, Bang Rahmat pun bisa, Mas Eko bisa, Bang Satir bisa. Ya semua punya hak gitu. Yang kedua lagi, kita punya hak. Allah paling demen sama orang-orang yang taubat dan mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul, kan jelas itu ayatnya. Allah paling demen sama orang-orang yang demen taubat, temen ngaku salah. Demen ngaku salah. Kalau udah ngaku bener, ngaku suci, itu orang siapa yang dalam? Ya gitu aja Bang Rahmat. Ya saya mohon maaf ini saya ngomong begini ya. Kenapa? Ya kita pendakwah, kita guru, saya ngomong. Ini ngomong juga ini Bang Rahmat. Emang saya besok agak kena.
Ini Nahrawi ngoceh doang, ceramah mulu. Lu udah apa ngapain? Yang lu lakuin apa? Emang saya kagak kena? Lah kena. Emang gak ada videonya. Rokib Atid deh di kanan kiri kita. Emang masih nyatet. Lah ente aja udah pakai HP, kagak pakai nyatet video. Lah bisa jadi dia juga pakai video udah. iPhone 25 kali dia mah udah bukan 17 lagi bagus. Kalau yang apa malaikat kan beda HP-nya. Lah iya masa masih nyatet lah ada Nahrawi ngomong apa dia bohong apa jujur tuh. Besok ini dia kita tangkap nih. Saya mati, nah ini dia nih videonya, buktinya ada, ucapannya ada, Bang Satir. Kalau kita ketangkap polisi, videonya ada, belum dihapus. Itu yang kita terima Rahman. Dosa kita banyak, ayo tenang, obat. Jangan sampai ntar udah sakit, ya, udah kagak punya duit, Kang Ranto, udah diem aja. Kita teriak, siapa? Tiara kita panggil, datang anak kita, ya elah kita minta ambilin air bocah, lagi ribet main giliran jajan datang minta duit, gitu kita teriak datang. Ntar kalau kita udah sakit, udah susah, udah di kasur aja rebahan baru sadar, sebut nama Allah, ya Allah, kita minta tolong sama Allah, baru inget tuh, baru saudara kita sapa, kita nelpon sapa nih Bang Rahmat, inget tuh, Mas Eko nih bisa mijit dia, kita telepon Bang Anang nih bisa refleksi juga dia nih, bisa ngeletek dia itu, ya yang apa dipencet dia bisa itu. Kalau dia kan anunya nyari duitnya kan bengkel ini motor, dia ada juga keahlian lainnya selain main hardrock. Dulu kena ABS nih, hardrock nih, alat-alat dia nih teman-temannya pada. Acung udah pulang ya, kemarin siapa lagi meninggal? Ihsan besar itu. Kemarin ada yang bikin status itu. Ya itulah makanya kadang-kadang ya kayak kemarin Bang Wadud ya, anaknya yang muda bisa mati, yang tua bisa mati, yang bayi bisa mati semua. Tapi sebelum kita mati, pertanyaan kita ngapain? Kalau kita cuma nyari, ya itu kadang-kadang orang kalau kita udah benci sama kita Bang Rahmat, lah itu yang kita lakuin jelek aja dah. Ya, ente ngaji juga jelek. Ya, apalagi emang kita udah jelek. Ya, apa? Dia nggak demen pisan. Yang kita bagus aja, kita baca Quran, kita ngaji, masih dikata jelek. Kenapa? Emang matanya udah buta. Lihatnya kejelekan kita aja. Makanya kan gitu. Orang kalau matanya melihatnya baik, kemudian ingat kebaikan kita, dia kan tetap baik. Kenapa? Hatinya baik. Emang hatinya gelap, hatinya banyak dosa, udah menggedeg aja itu, benci aja dendam. Yang sakit siapa? Dia. Tunggu aja, lu gedeg aja sama orang, benci aja sama orang, lu ntar yang rungsep. Ada tunggu aja waktunya. Oke, kita mah emang saya mah nyinyir Bang Rahmat Nahrawi, saya udah belajar mati 2019. Kang Ranto, saya udah belajar mati. Bang Satir, jadi saya mau udah kelar Nahrawi, saya mau dikatain, mau diundang, mau kagak, mau inget, mau kagak. Saya nggak pernah nelfon kayak Bang Abadar, saya nelfon enggak. Kita nggak maksa orang. Kenapa? Karena kalau saya maksa orang nih kayak anak-anak nih malam, sampai subuh pagi, ya menjadi balik jam berapa? Jam 6 ya. Lah iya apa saya juru-juru sembahyang sholat, ntar sholatnya karena saya saya mati berhenti sholatnya. Nah makanya sudah gak ada, saya nggak mau dia sholat karena saya pengen dia sholat karena Allah. Dia pesantren kok udah gede, tahu sholat 5 waktu wajib, ya tahu zakat, tahu kudu berbuat baik, tahu kudu ini taat.
kudu cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, tahu, tapi prakteknya ya itu. Makanya ya kembali, makanya saya kadang-kadang ya sebelum kita meninggal, sebelum nanti kita diwafatin sama Allah, ya udah semampu kita, sebisa kita mensatir. Ya, yang orang punya kita bakal punya, yang orang bisa kita pasti bisa. Cuman kembali mental kita apa nih? Kadang-kadang ya itu apa sih, ada ungkapan apa? Miskin aja sombong, gimana kaya? Lu miskin aja sombong. Karena gitu, lu miskin aja sombong, gimana mau kaya? Kalau udah kaya mau urut lu sombong. Kismin Bang Satir. Rokok boleh minta, oh iya sombong, kan kagak urut. Kalau masih miskin jangan belagu. Ya kalau masih miskin mah diem. Ya ini udah miskin ya belagu. Ya udah tunggu aja. Sampai kapan juga lah emang kismin. Ono kredit, nih kredit. Ya lagi utang banyak, apa kagak pala kagak buyang, lebuyang. Apa aja itu rumahnya jadi surga Bang Satir? Enggak, neraka. Apa? Banyak yang nagih. Ngumpet mulu. Di rumah enggak ada, ngumpet. Apa? Lah itu banyak yang nagih. Ono nagih. Lah itu puyeng loh ya itu. Makanya apa? Sekali lagi ya terkait harta nih yang memang ada kelebihan, nah itu zakatnya ya kudu dikelola. Ya di mana itu yang bisa dipercaya. Makanya kadang-kadang saya mohon maaf, bukan saya kagak percaya sama yang di masjid atau ambil zakat itu, kadang-kadang ya itu nggak sesuai Bang Rahman. Kayak besok nih, kalau kita mau zakat fitrah, Kang Ranto punya saudara tetangga yang dekat, itu aja udah kita kasih. Jelas kita niatin nih, saya bawa beras nih zakat. Nah saya kemarin gitu warung Madura aja nih, mungkin dari Madura tuh dagang warung, dia digaji itu. Lalu udah kita kasih beras nih, mesti niatin lah. Udah itu zakat fitrah saya anak bini saya udah saya kasih dia makan. Dia mau jual lagi ya itu hak dia, terserah dia, yang penting. Nah iya, kadang-kadang dikumpulin kayak itu. Kadang fitrah jadi duit, duit akhirnya dikantongi, digasap lagi, dibuat lagi. Nah itu makanya ya inilah akhirnya kampung kita, wilayah kita jadi kagak berkah. Ya sebabnya begitu Pak Rahmat. Makanya naudzubillah dah, udah dosa banyak, kemudian yang lupa sama Allah Kang Ranto banyak. Ya akhirnya ntar kita meninggal, udah gitu Bang Rahman. Ya makanya saya berharap ya udah kita pengajian kita ini bukan main-main Bang Satir. Apa saya serius, saya istiqomah luangin waktu. Kalau bahasa guru saya itu Gaji Rob, mau yang datang satu orang kayak saya tetap ngaji. Kalau yang kagak ada yang datang nggak apa-apa, saya ngaji. Tembok saya ajarin, semua saya ajarin. Nah lah itu dengan nggak ada yang datang terus kita jadi marah? Enggak, kita kan nggak maksa orang. Dalam manakim saya saman itu kan gitu Bang Satir, seorang guru itu yang tidak memaksa murid-muridnya, tapi yang mengangkat derajat murid-muridnya. Kayak Kang Ranto saya tahu emang lagi puyeng, saya pengen doain, saya cuma bisa doa, saya bukan Tuhan. Yang ngasih izin Kang Ranto ya Allah Kang. Iya saya tahu, Mas Eko, Anang saya tahu. Cuma kembali saya cuma punya doa Bang Rahmat. Ya mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar, Allah kasih duit, rezeki min haitsu la yahtasib. Yang udah datang hadir kemari itu sih cuma punya doa doang itu. Ya urusan nanti mah izin Allah. Pokoknya saya ngomong asal izin Allah. Ya Ustaz Burhanin, emang saya minta? Nanti tahu. Apa saya minta? Enggak. Dia ke Bogor ke transfer, Abang Imron, ya udah. Kalau saya nggak minta, dia nggak ngasih juga saya nggak marah.
Allah masih ngasih rezeki ke saya kan gitu, duit ya udah, enggak, kita nggak minta-minta. Makanya ya itu, di dunia kita buktiin Mang Satir, sampai akhirat juga kita buktiin. Kalau ibarat kata contohnya apa, kayak kita Bang Rahmat ziarah naik bis ke Banten bareng-bareng, kemudian Bang Imron lagi nawar ikan asin nih ya, kita udah jam 5 janji kumpul mau pulang, dia masih nawar ikan asin aja. Kira-kira kita tinggal pulang apa kita tungguin? Hah? Bang Satir tungguin apa kita tinggal pulang? Tinggalin lah, brengsek, dia besok-besok kalau ngikut naik bis sama kita lagi kan gitu. Lah sama Bang Rahmat, artinya apa? Lah kalau emang jamaah kita nanti kita pada masuk surga, ada saudara kita nih atau enggak ada, lah kita cari bareng-bareng. Di mana Bang Hasan nih? Wah, kayaknya dia jatuh ini di lubang buaya. Iya, makanya kita nih malam hari ini kita kumpul, ya kita sadar bahwa pengajian kita ini bukan main-main. Ya terlepas nanti ke depan bagaimana, wallahu alam. Yang jelas lah itu Bang Rahmat, kalau kita dilahirin dari bayi, terus sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah, gitu. Dari kecil dikit-dikit ini ntar lama jadi besar. Bukan yang dari besar, dep, ya lah hilang ini, kemana? HBS. Nah itu Bang Anam, enggak, kalau saya ya udah, saya mau ada 4 orang ke, mau ada 5 orang ke, mau ada 10 orang ke, 20 orang, 30 orang. Yang jelas lah itu, kita nyari orang-orang yang baik, yang tulus, yang nanti mau bersaksi hadir jenazah bin ahli. Ini orang baik, Kang Ranto orang baik, Mas Eko orang baik, Ustadz Rahmat orang baik, Ustadz Imron orang baik, Bang Ajik orang baik, Bang Anam orang baik. Ada yang nunjuk kita begitu, sedih kalau kita pergi lah. Itu saudara kita Bang Rahmat. Jangan cuma sekedar itu nyolatin, kemudian habis nyolatin udah sedih, kagak. Iya, min alil khair, ya khair, diamplopin 200. Lah ini disebut khair, sedih kagak, nganterin kagak, pergi aja. Kalau kagak ada yang nalkinin, kalau usah ambil Yasin talkinin, kenal kagak. Kayak itu kadang-kadang kalau Ranto ntar ketika kita mati, kira-kira bayangin nih, itu jadi jenazah yang sedih berapa orang, yang tetap doain, ingat kita, nyebut nama kita berapa orang. Itulah makanya ya kita mah ada teman kita ketangkep penjara Bang Anang, ada yang nengokin, ada yang belain, ada yang bersaksi baik, kita seneng. Kadang kita di penjara emang kita bader, dosa banyak, ketangkep, yang nolongin kagak, yang belain kagak, yang nebus kagak ada. Bang Rahmat, kira-kira ente di penjara bagaimana? Makinan sedih apa kagak? Makinan nyesel apa kagak? Itu kalau penjara dunia paling berapa tahun? 10, 20, 30 selesai. Penjara akhirat di sono bagaimana kita? Kalau kita udah nyampe sono terus ketangkep, ini yang kita ngeri. Ya mudah-mudahan nanti ada saudara kita yang duitnya banyak bisa nebus kita Bang Rahmat, yang amalnya diterima sama Allah banyak, dia bisa nebus kita, nolong kita. Itu di dunia aja kita kelaparan, kita bingung mau minta tolong kemana. Banyak yang sebenarnya yang WA saya nih mau hadir, mau datang, kemudian mau curhat, mau nanya. Kadang-kadang ya itu kembali Bang Rahmat, kadang-kadang ya itu ada perasaan kagak enak, ya udah terserah. Kalau saya mah lah yang butuh gua belum, yang butuh lu lah mari sini, kagak ya udah enggak, gua mau butuh. Saya mah agak punya rokok juga, saya tetap nyengir. Bini saya sehat, bini saya kagak modal, anak saya sehat, udah alhamdulillah. Saya mah
Lu mau datang ya ayo, kagak ya udah saya kagak marah kok. Itu Tuhan gua Allah kok, Tuhan kita apa, Nabi kita Rasulullah, udah selesai. Nah itu makanya kita sadar bahwa malam hari ini kita kumpul kajian kita, kita tiap bulan hadir di tempat ini, rutin istiqomah. Kalau bahasa Kiai Jibril 3 kali gitu Bang Rahmat datang hadir, itulah jamaah. Itulah jamaah. Kita istiqomah 3 bulan kumpul nih tiap bulan. Enggak minta apa-apa, ente datang aja Bang Rahmat, saya seneng. Enggak perlu nenteng apa-apa. Kang Rantung nggak perlu nenteng Kang. Kalau memang lagi mah enggak. Tadi bini saya udah katanya Kang apa Bang itu katanya cuman ada risol doang, aku ngambil duit dulu di ATM. Udah neng nggak usah, udah nggak usah maksain, emang rezekinya itu ya udah itu kita nikmatin. Iya kalau emang lagi banyak ya alhamdulillah, lagi kuntet ya sama rumah tangga kan gitu Kang Ranto, lagi banyak ya dagang, apa kagak sempat ngerokok ngopi Bang Anang, lagi kuntet lah, ini japlok aja dari pagi sampai sore. Ya itu namanya rezeki yang ngatur ya Allah. Saya juga ngerasain, saya pernah dagang, kita pikir ada di sono mundar mandir, nah emang kagak ada, kagak. Iya makanya ya udah, kita dengan pengalaman hidup kita, dengan kesadaran kita bahwa yang ngasih rezeki kita Allah. Kemudian kalau bahasa Kiai Jibril apa sih sebenarnya tadi Jumat udah jelas tuh, biar ente dapetin duit apa sih? Takwa. Kuncinya di takwa. Takwa itu di mana? Ini nih. Kata Nabi, hahuna, di dalam dada. Takwa itu di dalam dada. Keluar di ucapan, Ustaz Rahmat, di gerakannya itu jadilah akhlak. Ini dari takwa. Min haitsu la yahtasib. Kayak saya di Nahrawi emang saya kemana? Lalu saya diundang besok ke Depok ya, besok ke SMK di Anggur. Emang saya minta, enggak saya nggak pernah minta. Saya nggak diundang, saya nggak marah, nggak pernah minta. Terus di amplopin berapa, emang saya tahu. Apa? Itu kan terserah yang undang. Terus yang ikut saya di mana? Mendatang, termasuk Kang Ranto. Emang kita dapat parcel, dapat duit, apa saya nggak bagi? Saya bagi lagi Bang Rahmat. Kita dapat duit, kita bagi lagi. Kenapa? Nah itulah yang jamaah kita. Saya dapat duit, ya saya bagi lagi. Tapi kembali. Lah emang dapat kuntet, ya saya bagi itu Bang kuntet dah. Itu mohon maaf, kalau saya dapat gede juga. Lah iya kan kadang-kadang kalau kayak artis lu bisa 100 juta, 200 juta. Saya ngomong, saya juga kalau misal dapat 10 juta Bang Imron nih, saya kasih 1 juta. Kalau saya dapat 10 juta. Itu makanya ya kembali malam ini saya jadi terlalu overdosis ini, udah jam 10. Ya mohon maaf, mohon izin. Ya artinya ya begitu Bang Anang. Saya Nahrawi, saya udah ke Pekanbaru, udah ke Jawa Timur, udah ke Cipanas, ke Banten, Rangkas Bitung. Kemarin kita mulai ke Sunter ya Bang Imron. Udah ke Tangerang Bang Rahmat. Tapi kembali ke Cipinang kemarin. Lagi dan kita ngaji hadir. Itu mana? Enggak, dia kadang dia butuh saya, iya, saya datang. Giliran dibalik, dia datang kemarin. Itu lu peduli sama dia, lu sayang sama dia. Sekarang kembali Bang Anang, dia sayang sama lu. Nah itu, baik kita hubungan kasih sayang silaturahim, dia itu Mas Eko, dia sayang, kita sayang, dia peduli, kita peduli, dia kagak peduli, lu aja kagak peduli. Nah itu ajaran Quran, ngapain gua peduli? Kan Quran itu jelas, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'a asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Nabi Muhammad utusan Allah, dan wallazina ma'a, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad
Asyidda'u 'alal kufar, tegas sama yang kufar, yang ingkar. Ruhamau bainahum, sayang sama yang sayang. Sama yang ingkar sama kita no Bang Rahmat. Udah ngapain orang begitu mah? Jangan ente pikirin, jangan ente gedekin, udah gak perlu. Udah kita urusin saudara kita yang sayang kita, udah itu aja rawat. Mau satu ke, mau dua ke, mau tiga ke. Apalagi kalau bahasa Kero kita punya 40 orang mas, nunjuk kita nih orang baik. Sedih kalau kita meninggal, aman kita. Kalau masih belum ya itu, makanya kita nyari. Saya ya misi saya, target saya itu Bang Anang, ada 40 orang nanti yang bersaksi kita orang baik. Kang Ranto, aman kita di akhirat, ya aman kita nanti di alam barzah. Maka malam hari ini ya mohon maaf, mohon izin saya kelancopan ini ngomong jadi ngaco kemana-mana ya. Banyak saudara kita yang mungkin yang nggak hadir ya kembali. Kadang-kadang kayak ngomong begitu Bang Anang, godaannya banyak, tapi kadang-kadang kalau lagi makanan mah banyak parcel datang Bang Rahmat. Acara mah ada ngikut, bikin video tuh ngirim di grup, giliran aja mungkin kagak nyampe lah, emang begitu udah lah. Makanya saya mohon maaf gitu, bukan kita bongkar kartu teman saudara, enggak, ente pun udah bisa nilai. Nah ini dia giliran sana mah ada, giliran ngaji mana? Nah itu makanya ya kembali saya mah malam hari ini kita kumpul ya kembali, bukan saya nyeritain kejelekan atau kita banyak salah, enggak. Artinya ayo kita udah tua Bang Rahmat, ayo kajian kita ya kita nyari solusi. Jadi dari ngaji ini ayo kita makin cerdas, bukan dengan kita kumpul ngaji kita jadi tolol. Akhirnya kita ketipu lagi, datang setan lagi, Mas Eko, setan lagi kita. Ya itu naudzubillah. Makanya ya saya sadar malam hari ini kita kumpul, kita kembali ingat kepada Allah, ingat dengan perjalanan kisah Rasulullah. Maka orang-orang baik, orang-orang soleh yang sudah mendahului kita ya, kemudian nanti kita pun pengen termasuk golongan mereka gitu, ma'as-siddiqina was-suhada'i was-sholihin. Kita pengen masuk golongan orang yang baik-baik itu Bang Rahmat. Kenapa? Ya udah kita punya apa sih modalnya? Ya udah kita punya mahabbah doang, demen. Jangan gedeg. Itu sekarang nih gampang banget benci sama orang gedeg, kadang-kadang ngikut ngatain. Gampang banget sekarang apa eranya WA, lu kagak kenal, lu kagak tahu, men, ngikut-ngikut ngatain, lu kagak tahu. Iya ngikut-ngikut aja jangan. Kita kadang-kadang terlalu jari kita nih ngikut ya, gampang ya bikin status. Jangan, udah bikin status dengan yang lucu-lucu, janda-janda apa kayak udah. Jangan yang ngikut-ngikut gedek, yang ngikut benci ngapain sih? Emang udah Indonesia lagi musibah banyak begini jadi nu berantem mulu, duitnya kagak. Kalau kaya kali urun, duitnya kagak, apa yang dicari? Ya makanya malam hari ini ayo kita sadar kembali kepada Allah, kita ingat dosa-dosa kita kepada Allah, kemudian kita ingat perjalanan Rasulullah, dan mudah-mudahan nanti kita semua lewat rezeki harta yang berkah itu. Kalau kata guru sekumpul, duit yang berkah itu Bang Rahmat, yang duit ini jadi ingat kita kepada Allah, bukan ingat sama duitnya. Sekarang anak kita ingat sama duit kita, kita mah nggak ingat, lupa lah. Yang bagi duit kan gua. Lu kan jajan itu dari mana lu beli ciki? Kan dari gua. Lah kita suruh ngambil air kagak mau, kan suwe tuh bocah. Kadang gitu kan ya, kita punya anak ya. Lu mau gimana sih Tom? Kita bagi duit buat jajan. Gila kita suruh ambil air kagak mau. Nah itu makanya sama, kita doa sama Allah Bang Anang, dikasih rezeki, dikasih duit. Ini yang makin kita ingat siapa? Ya Allah. Di mana? Bukan mulut, hati tersebut Allah. Allah ya.